3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sel elektrolisis dan hukum Faraday. Di mana anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Rajil Khalid Pranata sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian yang kedua Triyah Wulandari sebagai pemateri. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang sel elektrolisis yang akan dibacakan saya sendiri. Pengertian sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu peristiwa di mana suatu larutan akan diuraikan menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif kation dan ion negatif anion. Ketika arus listrik searah dialirkan ke dalam larutan elektrolit melalui elektroda. Pada peristiwa ini, kation akan mengalami reduksi karena menangkap elektron, sedangkan anion akan mengalami oksidasi karena melepaskan elektron. Maka peristiwa reduksi terjadi di katoda dan oksidasi terjadi di anoda, dan kation akan menuju katoda sedangkan anion akan menuju anoda. Reaksi-reaksi elektrolisis bergantung pada potensial elektroda, konsentrasi, dan over potensial dari spesies yang terdapat dalam sel elektrolisis. Proses elektrolisis merupakan reaksi redoks yang tidak spontan sehingga memerlukan energi. Proses elektrolisis berlangsung pada rangkaian elektrode dan sumber arus listrik searah yang disebut sel elektrolisis. Proses elektrolisis dimulai dengan masuknya elektron dan dari arus listrik searah ke dalam larutan melalui kutub negatif. Ion yang bermuatan positif akan menyerap elektron dan mengalami reaksi reduksi di katode. Ion yang bermuatan negatif akan melepaskan elektron dan mengalami oksidasi di anode. Jadi, proses elektrolisis merupakan reaksi redoks. Prinsip dasar elektrolisis. Ada 3 prinsip dasar elektrolisis. Yang pertama yaitu proses elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian yang kedua, reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dari luar. Kemudian yang ketiga, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis yang terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit dan memiliki 2 macam elektroda. Yang pertama, katoda merupakan elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar atau elektroda negatif. Katoda merupakan tempat terjadinya reduksi. Reaksi yang berlangsung di katoda yaitu ion-ion positif seperti ion H+ dan ion logam. Kemudian anoda yaitu elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik luar atau elektroda positif. Anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi. Reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi ion-ion negatif atau anion seperti ion OH dan ion sisa asam. Jenis-jenis sel elektrolisis. Bisa dilihat pada gambar. Sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Lelehan elektrolit diperoleh dengan cara memanaskan padatan elektrolit tanpa melibatkan air. Kation di katoda akan direduksi, sedangkan anion di anoda akan dioksidasi. Jenis sel elektrolisis ini melibatkan reaksi redoks sederhana karena berlangsung tanpa adanya air. Berdasarkan gambar, lelehan yang digunakan adalah lelehan garam NaCl. Reaksi yang terjadi, katoda 2Na2+ ditambah 2 elektron min diuraikan menjadi 2Na. Kemudian anoda 2Cl min diuraikan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min. Sama-sama dikalikan 2, kemudian dapatlah hasil sel elektrolisis yaitu 2Na+ ditambah 2Cl min diuraikan menjadi 2Na ditambah Cl2. Yang kedua, elektrolisis air. Jika arus listrik dilewatkan melalui 2 elektroda dalam air murni, tidak terjadi elektrolisis. Tetapi, jika larutan CuSO4 atau KnEO3 ditambahkan air murni dengan konsentrasi rendah, akan terjadi elektrolisis dan dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang ketiga, sel elektrolisis dengan elektrolit larutan. Jenis sel elektrolisis ini melibatkan reaksi redoks yang agak kompleks karena adanya reaksi-reaksi bersaing antara reaksi redoks elektrolit dan reaksi redoks pelarut air. Larutan elektrolit diperoleh dengan cara melarutkan padatan elektrolit di dalam air.
Zat yang dapat mengalami reaksi redoks bukan hanya kation dan anionnya, tetapi juga pelarutnya yaitu H2O. Terjadi kompetisi antara ion-ion dan molekul H2O. Pemenang kompetisi bergantung pada harga potensial standar, sel, E derajat, jenis elektrode, dan jenis anion. Semakin besar nilai E derajat, semakin mudah reaksi induksi terjadi. Sel elektrolisis bisa dilihat pada gambar. Berdasarkan gambar, elektrolit yang digunakan adalah elektrolit larutan garam NaCl. Karena ada persaingan dengan pelarut air, maka reaksi yang terjadi di elektroda adalah katoda, yaitu 2H2O ditambah 2 elektron min, diuraikan menjadi H2 ditambah 2 OH min. Dan anoda, 2Cl min, diuraikan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min. Dapatlah hasilnya, sel 2Cl min ditambah 2H2O diuraikan menjadi H2 ditambah 2 OH min ditambah Cl2. Susunan sel elektrolisis. Yang pertama yaitu ada katoda. Katoda berfungsi dengan kutub negatif sumber arus listrik, dan kation dari elektrolit pergi menujunya. Katoda mengalami reduksi dan menerima elektron. Kemudian ada anoda, elektroda yang berhubungan dengan kutub positif sumber arus listrik, dan anion dari elektrolit pergi menujunya. Anoda mengalami oksidasi dan melepas elektron. Kemudian kation inert. Kation yang sukar bereaksi yaitu logam alkali 1A, alkali tanah 2A, Al, dan Mn yang berbentuk dalam elektrolisis. Kemudian yang terakhir, elektroda inert, yaitu elektroda yang sukar bereaksi, yaitu elektroda PT, Au, dan C. Reaksi-reaksi elektrolisis. Yang pertama, reaksi-reaksi berkompetisi pada tiap-tiap elektroda. Spesies yang mengalami reduksi di katode adalah yang mempunyai potensial reduksi yang lebih positif. Yang pertama, spesies yang mengalami oksidasi di anoda adalah yang mempunyai potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasi lebih positif. Jenis elektroda apakah inert atau aktif? Elektroda inert adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi. Elektroda inert yang sering digunakan yaitu platina dan grafit. Kemudian yang kedua, potensial tambahan yang diperlukan. Sehingga suatu elektrolisis dapat berlangsung atau over potensial. Yang kedua, reaksi-reaksi di katoda atau reduksi. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation dalam larutan. Jika kation berasal dari logam-logam aktif atau logam golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, yaitu logam-logam yang potensial standar reduksinya lebih kecil atau lebih negatif daripada air, maka air yang tereduksi. Sebaliknya, kation selain yang disebutkan tadi akan tereduksi. Yang ketiga, reaksi-reaksi di anoda atau oksidasi. Elektroda negatif atau katoda tidak mungkin ikut bereaksi selama elektrolisis, karena logam tidak ada kecenderungan menyerap elektron membentuk ion negatif. Akan tetapi, elektroda positif atau anoda bisa saja ikut bereaksi, melepas elektron dan mengalami oksidasi, kecuali PT dan Au. Pada umumnya, logam mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada air atau anion sisa asam. Oleh karena itu, jika anoda tidak terbuat dari PT atau Au atau grafit, maka anoda itu akan teroksidasi. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi elektrolisis. Yang pertama, overpotensial. Overpotensial yaitu tegangan yang dihasilkan akan lebih tinggi dari yang diharapkan. Overpotensial bisa menjadi penting untuk mengendalikan interaksi antara elektroda. Kemudian ada reaksi elektroda yang bersamaan. Jika dua pasang setengah reaksi terjadi bersamaan, maka salah satu setengah reaksi harus dihentikan untuk menentukan pasangan tunggal reaksi yang dapat dielektrolisis. Kemudian tipe elektroda. Elektroda inert berperan sebagai permukaan untuk reaksi yang terjadi. Namun, elektroda tidak ikut bereaksi, di mana elektroda aktif menjadi bagian dari setengah reaksi. Kemudian, keadaan pereaksi. Jika pereaksi tak standar, maka tegangan setengah sel akan berada dari nilai standar. Pada kasus ini, larutan untuk anoda setengah sel mungkin akan mempunyai pH lebih tinggi atau rendah dari pH standar, yaitu 4. Selanjutnya, kegunaan elektrolisis. Yang pertama, pemurnian logam.
Tembaga adalah logam penghantar listrik yang baik. Supaya konduktivitasnya atau daya hantar listrik meningkat, maka tembaga perlu dibersihkan dari pengotornya. Sel elektrolisis sering digunakan untuk memurnikan logam, dalam hal ini yaitu tembaga, dari pengotornya. Sebagai katode, tempatkan tembaga yang akan Anda murnikan, sedangkan tembaga murni ditempatkan sebagai anode. Elektrolit yang digunakan adalah larutan yang mengandung kation logam yang akan dimurnikan, atau dalam hal ini adalah larutan CuSO4. Reaksi yang terjadi adalah CuSO4 diuraikan menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-, di mana katoda tembaga kotor yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron diuraikan menjadi Cu. Sedangkan anoda yaitu tembaga murni, Cu diuraikan menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Kation tembaga direduksi menjadi tembaga yang mengendap di katoda. Kation Cu2+ dari anoda menuju larutan menggantikan ion Cu2+ yang mengalami reduksi. Dengan mengatur tegangan selama elektrolisis, logam pengotor katoda yang mempunyai potensial lebih positif dari tembaga yang akan jatuh ke bawah dan tidak larut. Adapun pengotor yang mempunyai potensial lebih negatif dari tembaga akan larut tetapi tidak akan mengendap di katode. Supaya kotoran itu tidak kemana-mana, maka harus ada penyaringan sehingga daerah katode akan bersih. Kemudian penyempuhan logam. Penyempuhan logam yaitu untuk mencegah logam supaya tidak mudah berkarat atau untuk memperindah warna logam, suatu logam dapat dilapisi dengan logam yang lain. Proses pelapisan logam oleh logam lain ini dikenal dengan nama penyempuhan logam. Logam yang biasa digunakan untuk melapisi atau menyepuh adalah emas, perak, kromium, titanium, dan nikel. Benda-benda yang bisa dilapisi adalah mesin-mesin kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, dan aksesoris. Adapun reaksi yang terjadi pada penyempuhan sendok, salah satu contohnya sendok dengan perak adalah AgNO3 diuraikan menjadi Ag+ ditambah NO3-, di mana katode sendok yaitu Ag+ ditambah elektron diuraikan menjadi Ag. Kemudian anode perak Ag diuraikan menjadi Ag+ ditambah elektron. Proses yang terjadi adalah kation dari larutan mengalami reduksi, kemudian mengendap di permukaan katode sendok. Logam perak pada anode mengalami oksidasi dan menghasilkan kation yang menuju ke larutan untuk menggantikan kation larutan yang mengalami reduksi. Selanjutnya yaitu produksi gas. Metode elektrolisis dipakai oleh industri untuk membuat gas klorin, oksigen, dan hidrogen dalam jumlah besar. Untuk memproduksi gas oksigen atau O2, biasanya digunakan larutan yang mengandung anion SO4 2-, NO3, dan CO3 2-. Demikian pula untuk memproduksi gas hidrogen atau H2, digunakan larutan yang mengandung kation dari golongan alkali dan alkali tanah. Akan tetapi, jika ingin memproduksi gas dari golongan 7A, digunakan larutan yang mengandung anion dari golongan tersebut. Pada pembuatan gas dengan proses elektrolisis, elektrode yang digunakan harus dari logam inert. Contoh pembuatan gas hidrogen dan oksigen dengan elektrolit yang digunakan adalah K2SO4 dan elektrodenya C sebagai berikut, di mana reaksi yang terjadi yaitu K2SO4 diuraikan menjadi 2K+ ditambah SO4 2-, di mana katode yaitu 2H2O ditambah 2 elektron diuraikan menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian ada anode, di mana 2H2O diuraikan menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Larutan K2SO4 diperlukan sebagai penghantar listrik. Karena yang bereaksi air, maka lama-kelamaan air akan habis sehingga perlu selalu ditambah. Kemudian selanjutnya yaitu contoh soal elektrolisis, di mana soalnya berbunyi, pada elektrolisis CdSO4 dengan menggunakan elektroda karbon, terbentuk endapan Cd sebanyak 2 gram pada katode. Berapakah volume oksigen yang dihasilkan di anode pada STP? Diketahui ArCd sama dengan 112 dan 1 mol gas pada STP sama dengan 22,4 liter. Kenapa bisa 22,4 liter?
karena itu adalah suatu tetapan. Diketahui bahwa setiap 1 mol gas apapun itu, yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, yaitu pada STP, itu volumenya mempunyai 22,4 liter untuk semua gas. Jika jumlahnya 1 mol diukur pada STP, maka volumenya 22,4 liter. Maka 1 mol gas pada STP yaitu 22,4 liter. Untuk penyelesaiannya, CdSO4 terurai menjadi Cd2+ ditambah SO4 2-. Cd2+ adalah kation dan SO4 2- adalah anion. Kation akan menuju ke katoda dan anion akan menuju ke anoda. Kita lihat pada Cd2+, yaitu katoda. Berarti ini bukan logam golongan 1A, 2A, Al, dan bukan Mn. Berarti yang langsung tereduksi adalah Cd2+, yaitu di katoda, di mana didapatkan katoda min sama dengan Cd2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cd. Kemudian di anoda terlebih dahulu kita lihat elektrodanya, yaitu karbon. Dan karbon termasuk inert, yaitu elektroda inert. Lalu kita lihat anionnya yaitu berupa sisa asam oksigen, yaitu SO4 2-. Sisa asam oksigen yang teroksidasi adalah airnya. Maka diperoleh anoda plus 2H2O diuraikan menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Pada soal tadi yang diminta adalah oksigen yang dihasilkan pada anoda dan hasilnya O2 tadi. Berapakah volume O2? Karena jumlah elektronnya belum sama, kita samakan dengan cara mengali pada katoda, kita kalikan 2, dan anoda kita kalikan 1. Kita jumlahkan hasilnya. Elektron dengan elektron habis, Cd2+ dikali 2, hasilnya 2Cd2+. Kemudian 2H2O turun, terus Cd dikali 2, hasilnya 2Cd, dan O2 dan 4H+ turun. Selanjutnya, kita cari molnya, yaitu mol Cd dari soal, diketahui. Mol Cd yaitu 2 gram, kemudian AR, Cd-nya 112. Berarti mol Cd 2/12 yang kemudian dipecahkan menjadi 1/56. Kemudian kita cari molnya oksigen dengan cara persamaan reaksi tadi, yaitu 2Cd ditambah O2. Molnya Cd adalah 1/56, sedangkan oksigen dicari dengan koefisien 2Cd, yaitu 2. Dan oksigen koefisiennya 1, berarti 1/2. Kemudian 1/2 dikali molnya Cd, jadi diperoleh mol O2 sama dengan 1/2 dikali 1/56, berarti hasilnya adalah 1/112 mol. Setelah hasilnya dapat, kita kalikan dengan 22,4 liter pada yaitu 1 mol gas pada STP tadi. Sehingga diperoleh volume oksigen pada STP 1/12 dikali 22,4 liter, yaitu sama dengan 0,2 liter. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Wulan. Kepada Wulan saya persilakan. Baik, terima kasih Rachel. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukum Faraday. Pengertian dan bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan tentang hubungan proses kimia dengan energi listrik. Proses ini sudah banyak dikenal di berbagai industri sebagai proses elektrolisis, yaitu proses perpindahan muatan listrik pada suatu larutan yang menghasilkan proses kimia pada larutan tersebut. Hukum Faraday ini dirumuskan dengan W sama dengan E dikali F, dengan W sama dengan massa zat hasil elektrolisis, yaitu gram, dan E yaitu berat ekuivalen zat hasil elektrolisis, dan F yaitu jumlah arus listrik dalam satuan Faraday. Hukum Faraday. Hukum Faraday ini dibagi dua. Yang pertama, hukum Faraday 1 yang berbunyi, jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Yang kedua, hukum Faraday 2 yang berbunyi, perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian listrik.
Dari kedua pernyataan beliau di atas menjadi hukum dasar listrik yang menjelaskan mengenai fenomena induksi elektromagnetik dan hubungan antara perubahan fluks dengan tegangan induksi yang ditimbulkan dalam suatu rangkaian. Faraday juga menunjukkan bahwa gejala listrik dapat dibangkitkan dari magnet. Dari kumpulan catatan hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday, suatu formulasi matematis telah diturunkan untuk menyatakan hukum Faraday, yaitu ED dibagi DT, dengan E menunjukkan tegangan induksi atau volt pada suatu kumparan, dan lambda adalah fluksi lingkup yang dicakup oleh kumparan. Jika kumparan mempunyai N lilitan dan setiap lilitan mencakup fluksi magnet sebesar Weber, maka fluksi lingkup adalah lambda sama dengan N Weber lilitan. Contoh soal 1, sejumlah arus dapat mengendap 1,56 gram perak dari larutan AgNO3 jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Diketahui ArAg sama dengan 108 dan ArAl sama dengan 27. Penyelesaiannya adalah massa Al dapat dihitung dengan rumus GAL dibagi GAG sama dengan MEKAL dibagi MEKAG. Diketahui GAG sama dengan 1,56 gram setengah reaksi reduksi Al dan Ag. Al pangkat 3 plus ditambah 3 elektron min diuraikan Al sehingga MEKAL sama dengan ArAl per perubahan bilox Al. MEKAL sama dengan 27 gram mol pangkat negatif 1 per 3. Hasilnya yaitu 9 gram mol pangkat negatif 1. Ag plus ditambah elektron min diuraikan Ag sehingga MEKAG sama dengan ArAg per perubahan bilox Ag. MEKAG sama dengan 108 gram mol pangkat negatif 1 per 1, hasilnya yaitu 108 gram mol pangkat negatif 1. GAL dibagi 1,56 gram sama dengan 9 gram mol pangkat negatif 1 dibagi 108 gram mol pangkat negatif 1. Jadi, GAL sama dengan 9 per 108 dikali 1,56 gram. Hasilnya adalah 0,13 gram. Selanjutnya yaitu gerak gaya listrik induksi atau GGL induksi. Kita dapat melihat pada gambar di samping, yaitu pada tahun 1821, Faraday dan Henry mengamati hal yang lain, bahwa ketika batang magnet mulai dimasukkan ke dalam lilitan kawat, terjadi arus yang terukur oleh galvanometer. Namun, arus tersebut setelah beberapa saat kemudian hilang. Hal yang sama terjadi ketika batang magnet dikeluarkan dari lilitan, sehingga Faraday dan Henry mengambil kesimpulan bahwa perubahan medan magnetiklah yang menimbulkan arus listrik, bukan hanya medan magnet. Arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL atau gaya gerak listrik. GGL yang terjadi di ujung-ujung kumparan dinamakan dengan GGL induksi. Arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam di dalam kumparan, di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik. Fenomena perubahan medan magnet menimbulkan arus listrik ini dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi sebenarnya dapat dilihat pada besar kecilnya suatu penyimpangan sudut jarum galvanometer. Jika sudut penyimpangan jarum galvanometer besar, GGL induksi dan arus induksi yang dihasilkan besar. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi GGL induksi yaitu yang pertama, kecepatan gerak magnet atau kecepatan perubahan.
jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnet. 2. Jumlah lilitan. Dan yang ketiga yaitu medan magnet. Selanjutnya yaitu merumuskan GGL induksi dalam hukum Faraday. Faraday merumuskan kesimpulan GGL induksi ini menjadi sebuah perumusan matematis, yaitu IN GGL induksi sama dengan Weber per dt, yang artinya adalah bahwa gaya gerak listrik yang dihasilkan adalah sama dengan negatif dari perubahan flux magnetik terhadap waktu. Jika flux magnetik yang masih pada kumparan dari medan magnet bertambah, yang artinya magnet didekatkan pada kumparan, maka arah arus dari GGL induksi sedemikian hingga melawan medan magnet. Demikian juga sebaliknya, untuk kumparan dengan banyak lilitan N, maka GGL induksinya adalah GGL induksi sama dengan N d Weber per dt. Dengan Weber sama dengan integral D sama dengan integral B cos dikali D delta A sama dengan B dikali A kali cos. Di mana Weber adalah sudut antara B dengan A, jadi GGL induksi terjadi bukan karena adanya medan magnet B atau flux magnetik, akan tetapi karena perubahan flux magnetiknya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu kumparan terdiri atas 50 lilitan dan flux magnet di dalam kumparan tersebut juga berubah sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 3 di dalam selang waktu yakni selama 10 milidetik. Dan cobalah hitung berapa gaya gerak listrik induksi di kumparan itu. Pembahasannya yaitu telah diketahui sebagai berikut. Jumlah lilitan yang dinyatakan sebagai N sama dengan 50. Selang waktu yang dinyatakan sebagai delta T sama dengan 10 milidetik. Sama dengan 10 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon. Suatu perubahan flux magnetik yang dinyatakan sebagai delta Weber sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 3 Weber. Dan yang ditanya adalah GGL induksi yang dinyatakan sebagai lambang berikut ini. Jawaban, GGL induksi sama dengan negatif N dikali delta Weber per delta T. GGL induksi sama dengan negatif 50 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 3 per 10 kali 10 pangkat negatif 3. GGL induksi sama dengan negatif 50 dikali 0,5. Maka hasil GGL induksinya adalah negatif 2,5 volt. Aplikasi hukum Faraday dalam medan listrik. Yang pertama, generator listrik. Generator listrik adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Ada dua jenis generator listrik yang digunakan dalam kehidupan di dunia industri. Antara lain yang pertama yaitu generator arus searah atau biasa disebut DC generator. Yang kedua generator arus bolak-balik atau AC generator. Yang pertama generator arus searah atau DC generator, yaitu generator arus searah adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik searah atau DC. Yang B yaitu generator AC. Generator AC adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik atau AC, seperti pada gambar berikut ini. Aplikasi yang kedua yaitu transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik atau AC. Transformator ini mempunyai 3 komponen yang kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Ada kumparan primer, medan magnet, dan kumparan sekunder.
Berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder transformator, ada dua jenis, yaitu yang pertama, transformator step up, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer, atau NS lebih besar daripada NP. Yang kedua yaitu transformator step down, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, atau NP lebih besar daripada NS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan. Terima kasih pada Wulan. Berakhirlah ulang-ulang. Berakhirlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.